Hai Auto Lovers, kembali lagi dengan saya Lunglung dari Dokter Mobil. Nah, hari ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya mengetes coolant dan kenapa coolant Dokter Mobil itu adalah coolant yang terbaik karena kita sudah tes. Nah, ini cara tesnya. Di sini saya memiliki dua buah coolant. Coolant ada berbeda-beda dan berbagai macam warna. Yang jelas warna itu tidak menentukan keaslian atau bagus atau tidaknya sebuah coolant. Ini saya beli dari pasaran, ini coolant Dokter Mobil. Nah, warna itu bisa dirubah dengan menambahkan zat pewarna dari pabriknya sehingga warna itu bisa jadi hijau begini, ada yang hijau, ada yang biru, ada yang merah, ada yang ungu. Warna itu nggak masalah, saya hanya ambil satu sampel saja. Nah, bagaimana sih cara mengetesnya coolant? Coolant ketika di dalam mobil ini kan panas, jadi mobil ini harus didinginkan. Nah, caranya mendinginkan mobil ini hanya dengan coolant ini. Coolant ini dilewati di blok mesin, kemudian dikembalikan ke radiator untuk ditiup dengan angin dingin sehingga airnya itu bisa menjadi lebih dingin dan didorong kembali ke dalam mesin. Nah, perbedaan antara coolant bagus dan coolant biasa adalah satu, titik didihnya. Kenapa? Kalau coolant biasa atau air biasa itu 100 derajat mendidih. Jika coolant hanya diberi pewarna saja dan kadarnya hanya sedikit saja, maka titik didihnya hanya naik sedikit, 105 derajat. Kalau coolant Dokter Mobil adalah coolant super, jadi dia titik didihnya di atas 115 derajat, bisa 119, bisa 120 lebih. Nah, yang kedua adalah heat transfer. Seberapa cepat coolant ini dapat didinginkan dan seberapa cepat dia dapat membuang panas. Sehingga ketika coolant itu masuk ke radiator, seberapa cepat dia bisa panasnya itu dibuang sehingga dia cepat turun lagi temperaturnya dan dipompa masuk lagi ke dalam mesin. Nah, coolant di dalam mesin ini sangat berpengaruh pada kinerja mobil. Kalau mobil mesin itu lebih dingin, otomatis besi-besi yang ada di dalam itu tidak memuai. Jadi ketika besinya tidak memuai, otomatis kerja mesin akan jauh lebih ringan. Ketika misalnya mesin itu panas, besinya memuai, dia akan membutuhkan extra effort atau tenaga yang ekstra hanya untuk menggerakkan piston-piston dan join-join yang lainnya. Nah, makanya kenapa ketika coolantnya diganti di Dokter Mobil, biasanya satu, AC menjadi lebih dingin karena letak kondensor di depan radiator, sehingga kalau radiatornya itu dingin, kondensornya akan otomatis lebih cepat dingin. Dua, tarikannya pasti lebih enteng, walaupun sedikit ada gitu loh, karena mesinnya itu kita jaga tingkat runningnya optimal di 80-85 derajat. Kalau kena macet hanya naik sampai 90 derajat aja. Nah, itu namanya optimal running temperature, sehingga besi-besi yang ada di dalam itu tidak memuai. Nah, kita tes yuk. Caranya tesnya adalah ini akan saya tuang ke nampan stainless yang ada di sini, dan kemudian akan saya nyalakan bersama-sama dan akan saya tunggu sampai mendidih. Ketika mendidih total, itu saya akan ukur suhunya dengan temperatur digital. Saya akan ukur suhunya masing-masing dapat berapa. Nanti ketika sudah selesai akan saya matikan dan kemudian kita akan tunggu sebentar sambil didinginkan. Kita akan cek lagi suhunya. Yang mana sih yang lebih dingin dalam jangka waktu yang bersamaan. Oke? Tes ya. Volumenya kira-kira sama karena saya memang memilih botol ini untuk mendapatkan volume yang kira-kira sama sehingga kita bisa panaskan dalam waktu yang bersamaan. Nah, tinggal kita tunggu. Hari ini kita area syutingnya ada di lokasi Dokter Mobil punya pantry sehingga kita bisa ada kompornya. Kalau enggak, saya nggak ada caranya untuk tanpa kompor. Udah mulai mendidih. Kita lihat dulu ya sebentar ya. Kalau Anda merasa video-video saya ini bermanfaat, tolong hit subscribe dan like-nya sehingga kita dapat menghasilkan video-video yang lebih bagus lagi dan Anda mendapatkan notifikasinya. Nah, kita lihat sudah sama-sama mulai mendidih di pinggirnya. Coolant yang biru udah mulai mendidih dan coolant yang kuning juga udah mulai mendidih sedikit demi sedikit. Sebentar lagi kita cek suhunya. Nah, ini udah mulai mendidih sedikit demi sedikit. Kita tunggu dulu sampai mendidih semua baru kita cek suhunya.
Coolant biasa mendidih di 103 derajat. Coolant dokter mobil mendidih di 123 derajat. Nah, ini menandakan bahwa titik didihnya ini memang lebih tinggi daripada coolant biasa. Sehingga ketika di dalam mesin, ketika dia dipanaskan, dia tidak pernah menguap. Ketika menguap, tekanan akan naik, sehingga akan ada yang jebol, entah selangnya, entah radiatornya, entah gasketnya. Nah, ini kita akan dinginkan secara bersamaan dan kita akan ukur lagi suhunya setelah beberapa saat. Lumayan, kelihatannya berasap dua-duanya dan dia udah mulai turun. Kita mungkin tunggu sekitar 30 detik sebelum saya ukur lagi suhunya. Nah, balik lagi, kalau Anda merasa bermanfaat dengan video-video yang kita bikin, tolong hit subscribe dan like-nya supaya Anda dapat mendapatkan video-video terbaru dari kita. Coba kita ukur lagi. Coolant biasa 83 derajat. Coolant dokter mobil 78 derajat. Terlihat ya bedanya ketika coolant itu yang kita masukkan adalah coolant biasa yang hanya sekedar berwarna, dan coolant yang dokter mobil bikin, sehingga coolant ini itu betul-betul kita tahu bahwa coolant ini bisa betul-betul menghantarkan panas dengan baik, sehingga kita juga aman merasanya di dalam mobil karena coolant ini nggak akan mendidih dan nggak akan menguap. Mungkin sekian dulu video dari saya, Lulung Dokter Mobil. Thanks.